lihat di sana ada user, kemudian ada elisitasi, spesifikasi, dan validasi dan verifikasi. Nah, ruang lingkup pembahasan kita itu pada area validasi dan verifikasi. Oke ya. Nah, area validasi verifikasi ini yang pertama mau kita bahas adalah tentang sistem modeling gitu. Oke. Nah, apa itu sistem modeling, teman-teman? Oke, sistem modeling itu merupakan proses pengembangan model abstrak dari suatu sistem. Oke. Kemudian, setiap model menyajikan pandangan atau perspektif yang berbeda dari sebuah sistem. Nah, untuk mempresentasikan sistem menggunakan sistem dapat menggunakan notasi grafis. Dalam hal ini kita pilih UML atau kita sebut Unified Modeling Language. Oke ya. Nah, model ini membantu analisis untuk memahami fungsionalitas sebuah sistem. Pada akhirnya, model ini digunakan untuk berkomunikasi dengan customer atau pelanggan. Jadi antara pengembang, developer dengan customer atau pelanggan lah, gitu ya. Oke, ada 4 perspektif sistem modeling. Dipandang dari pertama dari sudut eksternal, ini merupakan model konteks atau lingkungan sistem, gitu ya. Teman-teman coba terima dulu penjelasan teorinya. Nah, nanti kita berikan beberapa contohnya, gitu ya. Kemudian dari perspektif interaksi. Nah, model interaksi antara sistem dan lingkungannya atau antara komponen dan sistem. Nah, perspektif ketiga dari struktural. Nah, model organisasi dari suatu sistem atau struktur data yang diolah oleh sistem. Dan yang keempat, dari perspektif perilaku. Nah, model perilaku dinamis dari sistem dan bagaimana menanggapi sebuah peristiwa. Oke. Nah, keempat perspektif ini kita akan fokus pada pembahasan 5 jenis diagram, teman-teman ya. Diagram UML, yang pertama ada yang namanya activity diagram. Nah, activity diagram ini berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang terlibat dalam suatu proses atau dalam pemrosesan data. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada yang namanya use case diagram. Nah, use case diagram ini menunjukkan interaksi antara sistem dan lingkungan, gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang kita sebut sequence diagram, gitu ya. Nah, sequence diagram ini fungsinya untuk menunjukkan interaksi antar aktor dan sistem dan antar komponen sistem. Dan yang keempat itu kelas diagram. Ini menunjukkan kelas-kelas objek dalam sistem dan asosiasi antar kelas-kelas. Oke, kelas diagram ini pendekatannya kurang lebih rancangan basis data lah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada basis data, ada tabel untuk menyimpan data-data, ini ada di kelas diagram. Dan yang model kelima, diagram yang kelima adalah state diagram. Dan ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap peristiwa internal dan eksternal. Oke. Teman-teman, untuk membahas lebih lanjut, kita coba lihat bagaimana contoh sebuah activity diagram. Oke. Nah, ini adalah contoh sebuah activity diagram atau content and process model. Oke. Dalam activity ini menggambarkan aktivitas kegiatan pada sebuah proses sistem di mana ada state awal dan state akhir. Gitu ya. State awal, state akhir ini lingkarannya berbeda. State akhir ada lingkaran tambahan, gitu ya. Nah, ini bercerita tentang pelayanan pasien untuk penentuan mental sebuah pasien lah, gitu. Oke. Nah, nanti secara jelas pada video khusus tersendiri kita akan bahas bagaimana membuat activity diagram ini menggunakan UML atau software yang kita gunakan ada Visual Paradigm. Oke. Nah, kemudian seperti apa contoh sebuah use case diagram? Oke, use case diagram kurang lebih begini. Nah, ini adalah aktor di mana ini adalah medical receptionist, kemudian di sini adalah pasien record system. Oke. Nah, terjadi proses transfer data ketika pasien datang, kemudian pengecekan dan sebagainya. Kemudian di sini ada deskripsi, aktor, prekondisi, post kondisi, main success scenario dan extension. Oke. Nah, ini kita bahas nanti secara khusus
teman-teman bagaimana proses pembuatan use case diagram ini, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya sequence diagram, oke, yang menunjukkan interaksi antar aktor dan sistem, antar komponen dan sistem. Nah, ini contoh sebuah sequence diagram interaksi model, gitu ya. Nah, sequence diagram ini di mana aktornya ini kemudian pada saat dimulai maka terjadi proses pembacaan sebuah informasi berdasarkan ID sebuah pasien, kemudian akan menghasilkan sebuah hasil dan ada verifikasi ID-nya, kemudian hasil verifikasinya, dan ini bisa jadi menghasilkan infonya adalah valid atau non valid gitu ya. Kalau pasien infonya valid maka aksesnya diberikan, kalau enggak terjadi error maka fail gitu ya, aksesnya fail gitu. Oke, nanti kita jelaskan lagi bagaimana membuatnya dan bagaimana demo pembuatannya dan sebagainya lah teman-teman ya. Oke, yang kelima adalah kelas diagram. Nah, ini adalah sebuah gambaran kelas diagram di mana ini kalau kita lihat adalah sebuah rancangan basis data gitu ya, di mana setiap entitas ini merupakan sebuah tabel. Ada pasien, ada konsultan, ada konsultasi, ada dokter, kondisi dan sebagainya lah gitu ya. Yang kemudian dengan aturan tertentu, dengan proses tertentu menghasilkan gambar seperti ini gitu ya, di mana dokter kemudian ada hospital dokter dan sebagainya, yang pada akhirnya endingnya nanti akan menjadi sebuah catatan penyimpanan histori pasien gitu ya. Nanti terlihat pasiennya siapa, kemudian apa yang dikonsultasikan, siapa ya dokter yang terlibat dan sebagainya lah. Oke, nanti kita jelaskan lebih detail pada video tersendiri. Oke, nah yang kelima adalah state diagram, di mana ini menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap peristiwa internal dan eksternal. Oke, nah ini contoh sebuah state diagram teman-teman, behavior model, hampir sama dengan seperti yang activity diagram gitu ya. Sama-sama ada state, dua state, yaitu awalan dan final state akhiran gitu ya. Tetapi ini lebih menunjukkan pada interaksi terhadap kejadian atau peristiwa tertentu ya, atau behavioral model. Misalnya gini, ketika datang proses menunggu, menampilkan sebuah hitungan waktu di mana ada dua hal yang bisa dilakukan, bisa full power atau half power, yang kemudian kalau memang full power bisa jadi nanti berubah menjadi half, atau half bisa jadi menjadi berubah full power gitu ya. Kemudian setelah ini diakses dilakukan, terjadi pengaturan waktu gitu ya, pengambilan number dan kapan exit time sebuah peristiwa itu selesai dan sebagainya gitu, dan sebagainya berputar sehingga pada akhirnya nanti terjadi pengoperasian. Dan nanti setelah ending selesai, ini waiting display time. Kalau teman-teman lihat di sini adalah sama. Artinya ketika dimulai and finish, dan dia akan kembali ke sini, gitu ya. Oke, teman-teman, secara detail nanti ini kita jelaskan pada video tersendiri bagaimana membuat sebuah activity diagram, use case diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram menggunakan software aplikasi Visual Paradigm untuk menggambarkan sebuah UML.